Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Dela Nazda Putri SPD dari UPT SDN 17 Alang Sungkai. Perkenalkan, saya Arya Priyana Wicaksana Wibawa dari SMK Negeri 1 Pancung Soal. Dan saya Ilen Putri Handayani dari SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada sore hari ini, Pak Ari? Alhamdulillah baik. Baik kabarnya. Gimana Bu Dela kabarnya? Alhamdulillah, sama Pak Ari, baik juga Pak Ari. Di sini saya mendengar Pak Ari akan melakukan coaching bersama Bu Ilen ya Pak Ari ya? Iya, benar sekali. Ya, saya akan melakukan coaching dengan Bu Ilen karena Bu Ilen ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, baik Pak Ari, saya di sini bertindak sebagai observer. Saya akan mengamati proses coachingnya Pak Ari, yaitu yang pertama saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga yaitu bagaimana coachee nantinya merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Ari. Nah, di sini Pak Ari, kesemuanya itu haruslah berdasarkan kepada prinsip dasar coaching. Kita semua tahu bahwa prinsip dasar coaching itu ada tiga. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, Pak Ari, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada si coaching nantinya, Pak Ari? Oh, yang pertama saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot karena nanti saya akan mencari tahu apa sih sebenarnya yang dialami oleh Bu Ilen, bagaimana tujuan Bu Ilen. Lalu yang kedua, kehadiran penuh dulu. Ya, nah, jadi saya berharap nanti Ben bisa penuhnya hadir pada kegiatan ini dan seterusnya Bu Ilen nanti bisa juga menggali potensi apa yang dia miliki. Ya, baik Pak Ari, berarti Pak Ari ingin mengembangkan tiga kompetensi ya Pak Ari ya. Yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua ada mendengar aktif, dan yang ketiga ada memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Ari kembangkan nanti? Sebenarnya ketiga-tiganya bagus dalam menunjang kegiatan coaching. Namun saya tertarik kepada pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Dela. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, nanti saya berharap coaching bisa terbuka, lalu menceritakan sesuai dengan faktanya, dan kemudian nanti bisa menggali solusi apa sih sebenarnya yang sudah akan direncanakan dan bagaimana cara mencapainya nanti oleh seluruh Ilen. Gitu. Ya, bagus sekali Pak Ari. Kemudian indikator yang mana yang ingin Bapak penuhi untuk si coaching nantinya pada sesi coaching? Indikatornya saya berharap Bu Ilen nanti bisa dengan baik menceritakan masalahnya, lalu bagaimana cara ke depannya, dan kemudian bagaimana nanti bertanggung jawab terhadap apa yang akan dilaksanakan itu. Ya, bagus sekali Pak Ari. Baik Pak Ari, selamat melaksanakan proses coaching dengan Bu Ilen, dan saya akan mengamati dari jauh, dan nantinya selesai coaching nantinya akan ada pra-observasi yang akan kita bertemu lagi untuk bercakap-cakap kembali Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, sama-sama Bu Dela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ilen, sudah lama menunggu? Lumayan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ilen. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Ilen, ada rencana apa dengan saya? Biasanya Bu Ilen dengan nggak biasa terlihat seperti Anda ingin diceritakan. Kira-kira apa? Ya Pak, saya ada satu permasalahan tadi. Di dalam pembelajaran di antara siswa saya itu ada yang suka mengantuk dan sering ketiduran saat jam pembelajaran. Karena teman-teman yang lain semangat, dia nanti malah tidur kan. Jadi Bu Ilen saya menemukan ada siswa itu ingin
memiliki semangat belajar yang rendah gitu ya mungkin ya. Iya Pak Ari. Gitu ya. Nah, lalu apa yang ingin diberikan kepada apa yang ingin diberikan tujuh dari mencapai dan kita lakukan? Saya ingin anak tersebut melakukan satu perubahan mana nanti dia bisa mengikuti Sejauh ini apa yang sudah pernah dicoba untuk mengatasi masalah ini? Sejauh ini yang sudah saya lakukan itu saya sudah coba menanyakan kepada rekan sejawat saya bagaimana dengan pembelajaran sesuai sama hanya dengan saya. Ternyata dari informasi yang saya dapatkan sama saja dengan guru yang lain pun dia masih coba dengan situasi yang sama harus begitu. Jadi sudah coba komunikasi dengan rekan sejawat yang lain. Sudah. Lalu sudah ada usaha selain komunikasi dengan rekan sejawat secara personal dengan siswa tersebut ada nggak yang pernah menteri kenapa gitu? Sejauh ini saya belum lagi Pak Ari. Cuman saya sudah mungkin beberapa rencana saya akan coba menghubungi dia. Kenapa dia saya karena tahu dia ada permasalahan lagi. Nah, sampai nanti Jadi selain dengan rekan sejawat dengan nanti akan komitmen terhadap jadi sejauh ini William merasa sudah berada pada apa pada titik mana skalanya kalau bisa diukur dari 1 sampai 10 William ini sudah melakukan apa untuk mengatasi masalah ini? sejauh ini saya belum melakukan apa-apa, masih merencanakan. Mungkin ini minggu depan sudah ujian ya Pak Ari. Habis ujian ini saya akan melakukan pengajian pada dia. Kalau bisa saya rencananya dengan melakukan sistem KSI Infomess. Di sana nanti saya melakukan informasi itu bukan hanya pada dia sendiri, tapi pada semua teman-teman akhirnya ini khususkan pada dia. Jadi saya menerapkan dengan satu kelas supaya nanti menimbulkan kesadaran dia. Nah, kita lakukan Infomess nanti saya sesembuh mungkin memenuhi sampai dia menjadi kesadaran. Jadi William ini kembali suatu yang ada pada pendekatan yang lebih personal Iya. bagus William. Ini sejauh ini ada hambatan tidak? Bagaimana William melakukan sesuatu atau melakukan acara kira-kira ada nggak hambatan William? Hambatan untuk sejauh ini yang saya lakukan benar William itu pada kedepannya William akan melakukan yang dikatakan tadi ya. Bagus sekali William. Lalu setelah dari cerita William tadi, untuk melakukan itu, untuk mencapai itu, apa tadi yang ingin kita lakukan dalam waktu dekat, dalam waktu menengah, dalam waktu jangka panjang? Ada tidak program-program yang coba kita coba? Meeting yang sifatnya membuat anak lebih semangat. Kemudian kalau untuk pembelajaran ke depannya saya akan melakukan komunikasi dan melakukan pendekatan secara personal untuk pembelajaran tersebut dan juga Itu tadi ya, Iya. William, ya. Bagus sekali pembelajaran diferensiasi itu William akan laksanakan ke depan berikutnya. Kira-kira dari kegiatan-kegiatan yang akan William laksanakan itu ada tidak yang rekan atau teman ini bisa membantu kita? teman yang akan membantu saya nanti saya akan coba kondisikan ini lebih sensitif lagi dengan wali kelasnya. Coba atau wali kelas mungkin tahu apa
memori kelas ada lagi tidak? Saya juga nanti menanyakan kepada guru BK. Iya, apakah anaknya selama ini bermasalah di rumah, bagaimana latar belakang keluarganya, gimana? Ternyata kan ada di antara anak ini Pak Ari, kalau yang anak sebelumnya ya, saya sudah cerita dan mereka ternyata mereka pernah cari ya, dan itu malam-malam itu ada yang ada yang ada yang ayam, ada yang sawit, karena tahu pada anak ini juga terjadi Luar biasa Bu. Jadi kita kan sudah ada pengalaman anak penanganan yang sama ya. Tapi bisa saja itu memiliki sebab untuk beda-beda ya. Jadi kita sudah menyampaikan beberapa tips untuk kemudian nanti kita bisa berhasil ke depannya ya, seperti yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita laksanakan. Baik Bu Ilham, jadi di dalam kegiatan ini nanti apa komitmen yang ingin Bu Ilham lakukan? Bu Ilham akan tunggu atau bagaimana Bu Ilham akan berkomitmen dalam kasus ini? saya akan bersungguh-sungguh memproses anak ini. Saya akan mengalihkan dia seperti saya ya, karena saya melihat ada sesuatu yang menarik pada diri si anak ini. Walaupun dia mengantuk itu Pak Ali, dia tetap masuk. Tapi ada sesuatu yang menarik menantang saya. Kenapa dia mau masuk? Walaupun dia dengan situasi di dalam hanya tidur. Bagus sekali Bu. Bagi guru ya Bu Ilham ya. Lalu ada tidak tanggung jawab atau dari bisa mengingatkan Bu Ilham nantinya jika melaksanakan Yang akan mengingatkan saya nanti saya coba juga bekerja sama dengan sesuai yang saya jelaskan. Karena saya pernah juga kali untuk anak yang bermasalah, saya pesankan sama siswa-siswa yang itu, apabila anak ini tidak masuk, ini waktu itu saya jadi wali kelas ya. Kalau ada anak ini tidak masuk, tolong doain. Nah, kemudian ada juga saya suruh anak ini pura-pura mau berkesan dengan si anak ini. Pernah ya, kemana anak sebelumnya, kemudian tolong kamu pura-pura. Tapi yang penting kamu jangan kebawa perasaan. Saya itu tekankan kepada mereka. Akhirnya si anak yang membuat ini semua berkesan. yang dilakukan luar biasa Bu Ilham. Mudah-mudahan saya berharap setelah pertemuan ini Bu Ilham menjadi lebih berprogram lagi seperti yang sudah dilakukan Bu Ilham tadi, dan lagi kita berkomitmen untuk menjadikannya. Selamat, saya akan melihat ke cerita Bu Ilham selanjutnya dan mudah-mudahan nanti saya bisa Iya, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Sama-sama Bu Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dela. Wah, sumringah sekali sepertinya nih Pak Ari. Alhamdulillah. Apakah pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan lancar Pak Ari? Nah, benar sekali Bu Dela, saya sangat bersemangat sekali Dela, bahwasanya saya ingin menceritakan bahwa kegiatan coaching tadi dengan Bu Ilham itu berjalan sesuai dengan ekspektasi saya Bu Dela, begitu. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya Pak Ari ya. Kemudian dari indikator pencapaian yang Bapak inginkan tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Dengan memberikan pertanyaan ke bobot, kemudian kehadiran penuh dari si coach, lalu ada keterbukaan, kemudian si coach juga bercerita dengan sangat terbuka sekali Bu Dela, sehingga indikator-indikator yang Bu Dela sampaikan di awal tadi itu saya rasa terpenuhi Bu Dela. Ya, mantap sekali Pak Ari. Saya juga melihat tadi ketika Pak Ari melaksanakan coaching, Bapak sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik, yang mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian Pak Ari, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Saya lebih ingin si coach ini mampu untuk memvariasikan solusi-solusi dari setiap permasalahan.
tadi sih sudah diceritakan, misalnya akan melakukan plan A, plan B, plan C, dan itu saya rasa komitmen dari si coach ini nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Baik Pak Ari, komitmen seperti apa tuh Pak? Komitmen yang ya seperti misalnya Bu Ilen tadi ingin dengan pendekatan secara personal, lalu dia akan juga bekerja sama dengan siswa-siswa yang lain untuk membantu penyelesaian permasalahan. Kan lain, karena kita biasanya melihat guru itu menganggap siswa itu ya rekan yang akan diselesaikan masalahnya, tetapi bagaimana guru bisa mengajak siswa untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan siswa, itu yang menarik tadi. Ya, berarti intinya di sini ada kolaborasi ya Pak Ari. Kolaborasi, Iya, benar kemitraan sekali. juga. Iya, bagus Pak Ari. Mungkin untuk sesi pra observasi atau mungkin sesi pasca observasi ini saya cukupkan sampai di sini Pak Ari. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi Pak Ari. Iya. Ya. Belajar dan juga. Terima kasih Bu Dela. Ya, terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ilen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya hari ini Bu Ilen? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Pak Ari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Terus Bu Ilen ini terus mana nih hari ini? Baik, dengar Bu Ilen. Ada rencana Bu Ilen untuk melakukan kegiatan coaching hari ini ya? Gitu. Iya Pak Ari, saya rencana mau melakukan coaching di Dela. Oh gitu. Jadi dalam kegiatan tersebut, apakah Bu Ilen sudah tahu bahwasanya nanti saya selaku observer akan mengamati Bu Ilen apakah sesuai kegiatan tersebut dengan alur kita, lalu bagaimana Bu Ilen nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kedua kepada Bu Dela, dan seterusnya bagaimana nanti si coach nanti bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dela. Dan kesemuanya itu ada 3 prinsip pada coaching itu Bu Ilen. Yang pertama mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan selanjutnya adalah memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Nah, kompetensi apa yang ingin Bu Ilen kembangkan pada coaching kali ini? Tiga-tiganya yang saya kembangkan, kan jadi spesial mungkin pada maksimalkan daripada Coaching ya, baik, pada kehadiran penuh ya, presence atau mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan bobot gitu ya. Iya. Nah, kemudian prinsip mana yang secara spesifik dari ketiga kompetensi tersebut yang ingin Bu Ilen coba kembangkan dari coaching? ingin saya kembangkan nanti adalah pertanyaan berbobot supaya nanti si coach nanti bisa menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya. Pertanyaan berbobot ya, bagus sekali. Ya. Lalu dengan kompetensi tadi kita akan melihat ada indikator di sana. Kira-kira indikator apa yang ingin dicapai pada sesi coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai pada coaching ini adalah nanti si coach bisa menemukan permasalahannya sendiri, mencarikan solusi. Bagus sekali, Bu Ilen. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching Bu Ilen dengan mitra aktif bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang itu kita harapkan. Saya akan mengamati Bu Ilen dari tempat tadi bagaimana Bu Ilen masuk. Sekarang berbincang dengan Bu Ilen. Selamat Bu Ilen. Oke, sama Bu Ilen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam Bu Len. Apa kabarnya Bu Dela hari ini? Alhamdulillah Bu Len, sehat selalu Bu Len. Gimana kabarnya Bu Len? Alhamdulillah masih sehat. Bu Dela, katanya kemarin Bu Dela WA saya ada yang mau disampaikan ya. Ya. Apa sih Bu Dela yang ingin mau disampaikan? Gini Bu Len, saya ingin mencari sebuah solusi dari permasalahan saya di sekolah Bu Len. Saya di sekolah itu merasa teman-teman sejawat saya, itu guru-guru yang lain itu malas menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Len. Mereka lebih paham atau lebih mau menerapkan metode ceramah saja Bu Len. Karena mereka menganggap itu lebih mudah dan tidak ribet Bu Len. Itu Bu Len. Nah, di dalam waktu kita mungkin tidak lama ya, waktu kita singkat, nah, kita 15 menit ya. Nah, nanti dalam cerita-cerita Bu Dela itu apa yang ingin kita lakukan?
Saya berharap Bulen saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bulen. Bagaimana caranya saya mengajak rekan-rekan saya untuk mau melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bulen. Tidak hanya dengan metode ceramah, tapi juga metode-metode yang lain seperti membuat PowerPoint untuk media pembelajaran atau membuat PPT atau membuat kampanye Bulen. Itu yang saya rasa kita semua bisa menerapkannya di kelas masing-masing Bulen. Nah, untuk mengajak teman Budela yang seperti Budela sampaikan tadi, langkah-langkah apa yang akan Budela lakukan? Di sini saya akan menerapkan metode mentoring Bulen. Saya akan tetap mencobakannya terlebih dahulu supaya teman-teman saya menjadi tergerak dengan usaha saya Bulen. Itu yang sudah pastinya saya lakukan. Kalau sekarang ini Budela ini melihat teman-teman Budela itu kita berikan penilaian 1 sampai 10 ada di mana? Saya rasa di sekolah itu masih di skala 5 Bulen. Nah, ya. Iya. Nah, setelah nanti Budela melakukan mentoring tadi, Budela mengharapkan perubahannya ada di angka berapa? Saya inginkan 7 atau 8 sudah cukup Bulen. Sampai 8. Ya, karena mengapa demikian? Di sekolah saya itu sulit sekali dalam menerapkan atau mencobakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu lebih ke jaringan internetnya yang kurang stabil atau wireless yang tidak digunakan secara optimal Bulen. Itu makanya saya lebih ke skala 5 atau 6 lah Bulen. 6 atau 7 lah Bulen. Iya. Nah, tadi Budela menyampaikan apa jaringan internet sama Wifi yang tidak digunakan wifi secara yang optimal tidak ya. digunakan ya. Berarti di sini ada keterkaitan dengan unsur pimpinan? Ada Bulen. Ada ya Ada. Budela ya. Nah, sejauh ini apakah Budela sudah menelusuri kepada unsur pimpinan kenapa ini bisa terjadi? Sudah Bulen. Saya sudah ingin sekali memaksimalkan penggunaan wifi yang tidak digunakan sama sekali, padahal tower wifi-nya ada. Saya sudah membicarakan dengan kepala sekolah, tapi beliau mengatakan beliau takut nanti menyalakan wifi dengan alasan kami para guru akan menyalahgunakan gitu Bulen. Lebih banyak menggunakan medsos dibanding wifi dalam pembelajaran gitu Bulen. Nah, Budela, apakah permasalahan ini juga sudah pernah Budela sampaikan kepada rekan sejawat atau didiskusikan bersama dengan teman-teman? Sudah Bulen. Sudah. Nah, dari pembicaraan Budela dengan teman-teman, mungkin ada hasil diskusi yang sudah dicapai atau disepakati. Boleh tahu Budela apa kesepakatannya? Kesepakatannya tentu ada Bulen. Kami sudah merapatkan hal ini, tapi tetap saja pimpinan tidak setuju untuk menghidupkan wifi. Jadi kami di sini dalam hal pembelajaran kami tetap memakai provider kami masing-masing dalam menerapkan media pembelajaran yang lebih bervariatif di kelas. Kalaupun ada, tapi di sini kan masalahnya tadi teman-teman itu malas menggunakan media bervariatif karena salah satu alasannya itu tadi wifi yang tidak optimal. Kemudian mereka lebih nyaman di zona nyamannya mereka masing-masing gitu Bulen. Nah, Budela, dari permasalahan ini nampak ya unsur pimpinan juga tidak mendukung. Nah, kemudian rekan sejawatnya nyaman dengan zonanya masing-masing. Berarti Budela di sini apalagi ya solusi yang akan Budela lakukan ke depannya supaya mereka ini bisa tergerak untuk melakukan perubahan. Ya, yang pertama itu mentoring Bulen. Mentoring itu sudah saya lakukan beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin di sini saya tidak akan pernah bosan melakukan mentoring. Ibarat pepatah, harus kita yang bergerak lebih dahulu Bulen, baru nanti lingkungan kita. Kemudian yang kedua mungkin saya lebih ke membicarakan ulang kepada atasan dan juga kepada rekan-rekan sejawat untuk melaksanakan pelatihan atau workshop untuk mengembangkan cara-cara dalam menggunakan media yang bervariatif dalam pembelajaran gitu Bulen. Ya, bervariatif ya. Namun mentoring ini yang sejauh ini yang Budela lakukan, apakah ada respon dari rekan sejawat? Sudah ada Bulen. Sudah ya? Sudah. Berarti sudah nampak mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan. Perubahan. Nah, target Budela ini kapan rencananya rekan sejawat Budela ini mau melakukan perubahan itu? Secepatnya Bulen. Kalau bisa minggu depan sudah saya lakukan kembali. Minggu depan sudah Ya. dilakukan kembali ya.
Budela sangat semangat sekali, cukup bagus sekali apa yang disampaikan oleh Budela. Saya harapkan ide-ide dari Budela dari dua solusi yang Budela sampaikan antara mentoring dengan workshop tadi, mana kira-kira yang lebih efektif untuk Budela terapkan ke depannya? Baik, Bulen, yang lebih efektif saya rasa mentoring. Kenapa mentoring? Kalau kita mentoring itu bisa tergeraknya dari kita langsung, secara otodidak bisa. Kemudian kalau secara workshop atau pelatihan itu kita membutuhkan biaya, waktu, dan kolaborasi yang apik nantinya. Baik Budela, bagus sekali, yaitu ide-ide dari Budela untuk melakukan perubahan-perubahan ke depannya dengan berbagi kita. Nah, selama Budela, saya tunggu nanti hasil daripada tindakan Budela yang Budela lakukan di sekolah. Nanti kita berbincang-bincang lagi di lain waktu. Saya tunggu ya Budela ya. Oke Bulen, terima kasih Bulen. Sama-sama Budela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Ilen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Bu Ilen, lebih bersemangat dari yang pertama kali kita jumpa tadi ya Bu Ilen. Iya Pak. Gimana Bu Ilen, kegiatan coaching tadi lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Adi. Ya. Semua saya merasakan sudah sesuai dengan alur cerita, tujuannya, identifikasi nyata ke depannya daripada si kecilnya. Kemudian ada dari yang itu berubah rencana aksi dan komitmennya ke depan. Bagus sekali Bu Ilen, rasanya sudah saya juga menyaksikan tadi alur ceritanya sudah berjalan dengan baik dan luar biasa Bu Ilen dalam kegiatan sesi coaching kali ini. Dan menurut saya sebagai observer, Ibu sudah menjalankan alur tirta yang sangat baik dan Ibu sudah menerapkan coaching dengan sangat luar biasa. Lalu Bu Ilen, kompetensi apa yang ingin Bu Ilen kembangkan dari selain yang Bu Ilen sebutkan pada kegiatan tadi? Ada tidak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dari si coaching tadi? Tadi saya ingin untuk kedepannya saya akan mengasah diri, kemudian tadi menggali pertanyaan itu. Iya, mantap Bu Ilen. Dan Bu Ilen semakin matang dalam proses coaching dan selalu bersemangat. Oke, makasih Pak Ari. Ya, sama-sama Bu Ilen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai saya sudah jadi observer. Waalaikumsalam Bu Ilen. Apa kabarnya Budela? Alhamdulillah Bulen, saya baik dan selalu sehat Bulen. Gimana kabarnya Bulen? Alhamdulillah sehat Budela. Budela, katanya sore hari ini Budela akan melakukan proses coaching ya, dengan mendiskusikan suatu tentang rumput penilaian. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita? Bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaannya? Nah, semua ini nanti kita sesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan Potensi. Ya. Nah, dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kompetensi apa yang nanti yang akan Budela kembangkan pada proses coaching? Ya, yang perlu saya kembangkan itu ada 3 Bulen. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengar aktif. Yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Tiga ya Budela. Nah dari 3 ini nanti mana yang akan lebih spesifik lagi Budela terapkan? Ada 2 Bulen. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti Bulen. Nah dari itu, dari kompetensi yang akan Budela kembangkan nanti, indikator mana yang ingin Budela capai? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya Bulen. Kemudian dia bisa nantinya merencanakan aksi yang efisien dan tepat guna bagi anak didiknya nantinya Bulen. Ya, nah Budela selamat melaksanakan coaching dengan coachnya, mudah-mudahan berhasil dan
solusinya, merasa puas menemukan solusinya. Silakan Bu Lela, saya mengamati dari jauh ya. Ya, terima kasih Bu Len. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lela, Gimana kabarnya pada sore hari ini Pak Ari? alhamdulillah baik. Namun sedikit ada yang ingin saya ceritakan. Saya sangat terima kasih di kesempatan ini Bu Lela bisa memberikan waktunya kepada saya untuk melakukan kegiatan coaching kali ini Bu Lela. Saya Ya. sangat menunggu sekali Bu Lela. Ya, berarti Pak Ari ingin menyampaikan sebuah cerita atau sebuah permasalahan yang ingin dicarikan solusinya bersama pada sore hari ini ya Pak Ari? Ya betul Bu Lela, bahwasanya saya menemukan suatu permasalahan di mana saya menjadi seorang wakil kepala sekolah dan saya merasa bahwa target-target yang saya susun pada program-program kerja saya itu tidak tercapai dengan Bu Lela, sesuai dengan harapan saya, tidak sesuai dengan harapan saya. Kenapa Pak Ari bisa menyimpulkan bahwa tidak sesuai dengan harapan Pak Ari? Ya begini Bu Lela, karena ada beberapa kegiatan yang sudah tertuang pada program kerja dan ternyata pada waktu yang sudah ditentukan itu tidak terlaksana Bu Lela. Jadi saya merasa kecewa, mengapa itu tidak bisa terlaksana. Kira-kira apa faktor penghambat terlaksananya kegiatan tersebut Pak Ari? Yang pertama Bu Lela, sebelumnya saya ini merupakan awal tahun saya menjadi wakil kepala sekolah di bidang siswaan, membantu pimpinan di sekolah menjalankan program-program beliau. Begini Bu Lela, pada tahun ini saya merasa bahwa terlalu banyak program-program yang berdekatan gitu Bu Lela. Jadi dalam 1 bulan itu ternyata ada 2 atau 3, sehingga pada hasil akhir saya melihat ada beberapa kegiatan yang terpaksa harus terlewat dalam hal ini karena ada anggaran yang tidak tercukupi, kemudian waktu pelaksanaan yang terlalu berdekatan dengan kegiatan yang kayak gitu. Berarti ada dua permasalahannya Pak Ari, ada tentang anggaran yang tidak mencukupi dan waktu kegiatan yang berdekatan dengan kegiatan lainnya. Benar. Tapi dengan adanya itu semua, tapi Pak Ari kan berharap sebuah kemaksimalan dalam pencapaiannya, yaitu harusnya di skala 10 ya Pak Ari ya. Tapi dengan saya amati dari tadi, bahwa sekarang skalanya Pak Ari kalau dari 1 sampai 10 itu berada pada skala berapa? Saya rasa masih di angka 6 kali Bu Lela, 6 masih rendah. Kenapa 6 Pak Ari? Karena merasa sekitar 60% program saya baru berjalan Bu Lela, 40%-nya itu bukan tantangan untuk saya nanti ke depannya, bagaimana bisa mencapai itu. Masih 6. Kira-kira bagaimana Pak Ari untuk meningkatkannya menjadi skalanya lebih baik dari 6 itu? Yang pertama saya akan belajar dari pengalaman pada tahun lalu, dan di tahun depan ini sudah bulan Desember, Januari nanti merupakan program kerja yang baru, dan saya akan lebih memaksimalkan kinerja misalnya dari teman-teman, kemudian dari supirnya juga, dan mungkin lebih mendetailkan anggaran yang akan digunakan Bu Lela. Dan seterusnya saya juga akan menyusun kegiatan-kegiatan itu lebih bervariatif lagi, tidak lagi berdekatan seperti itu Bu Lela, dan lebih memanajemen waktu dan baik. Ya, berarti Pak Ari akan memaksimalkan kinerja, kemudian mendetail anggaran dan lebih memanage waktu lagi ya Pak Ari ya. Kira-kira kalau hal tersebut sudah Pak Ari lakukan, peningkatan skalanya kira-kira bisa mencapai skala berapa? Saya inginnya berapa ya? Saya rasa di angka 89 Bu Lela. Saya ingin 90%. Ya, keren sekali ya Pak Ari ya. Kira-kira dengan yang 3 ini, rencana-rencana yang 3 ini, kapan akan Pak Ari realisasikan? Saya rasa ketika 1 Januari atau 2 Januari itu masuk kerja, saya harap itu sudah bisa terlaksana Bu Lela. Karena kita harus di awal itu awal yang baik, nanti ke depan atau sebelum depan bisa dicapai. Ya, berarti di awal yang baik ya Pak Ari ya. Iya. Di Januari berarti di semester baru ya Pak Ari. Semester Ya? baru. Ya, benar sekali Pak Ari. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ari untuk merealisasikan ide-ide Pak Ari ini? Yang pertama tentu sesama wakil, kemudian dukungan penuh dari pimpinan, dan saya berharap saya
Saya juga akan mengevaluasi beberapa rekan kerja yang membantu saya di bidang kesiswaan seperti pembina OSIS, kemudian ada pembina pramuka, dan nanti juga pembina ekskul. Saya akan lebih meningkatkan kinerja mereka berbanding dengan saya juga akan meningkatkan lagi kinerja saya. Bagaimana cara Pak Ari meningkatkan kinerja rekan sejawat? Kalau kinerja kita oke lah Pak Ari bisa kita sendiri yang menghandle kan? Iya. Kalau kinerja rekan sejawat atau teman yang lainnya itu bagaimana caranya Pak? Saya akan mencoba untuk melakukan mentoring, melakukan penugasan, dan saya akan lebih memperkenalkan program kerja saya, mensosialisasikan dengan baik, lalu saya akan melakukan bonding, melakukan ya seperti pendekatan emosional lah, misalnya dengan lebih rapat-rapat itu coba nanti saya style dengan ya keadaan santai begitu, tidak terlalu formal. Jadi mungkin selama ini mereka masih menyimpan potensi mereka, kemudian masih kaku karena masih beradaptasi. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana ke depannya. Saya rasa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu mereka bisa termotivasi. Ya, dengan kegiatan tadi ada mentoring, pengembasan, bonding atau pendekatan emosional, dan juga rapat santai atau tidak kaku tersebut, Pak Ari, kira-kira mana yang lebih bisa Pak Ari terapkan secara optimal? Mana yang Pak Ari pilih gitu? Di rapat santai. Kenapa Pak Ari? Karena dengan membicarakan sesuatu yang mengalir begitu dengan penuh keterbukaan, saya rasa akan sama-sama bermitra, sama-sama terpenuhi apa keinginan dari staff saya nanti dan apa juga yang saya harapkan itu bisa tertuju pada satu tujuan desa. Ya, bagus sekali Pak Ari. Mungkin seperti pertemuan kita kali ini ya Pak Ari ya, kita berbicara lebih terbuka, lebih santai dan di luar ruangan seperti ini ya Pak Ari ya. Sangat benar Bu. Ya. Dan rasanya nyaman sekali. Nyaman sekali Pak Ari. Ya. Ya, kemudian saya sangat menunggu sekali rencana aksi dari Pak Ari dengan rekan-rekannya nanti, dan kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu. Dan Pak Ari kalau ada lagi yang permasalahannya ingin disampaikan nantinya atau dilayani dengan memberikan solusi-solusi yang optimal, nanti Pak Ari bisa memanggil saya kembali Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu Dela. Saya merasa lebih senang, lebih terbuka, kemudian saya menemukan solusi-solusi yang akan saya lakukan. Ya, alhamdulillah Pak Ari. Terima kasih sekali waktunya Pak Ari. Sama-sama Bu Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dela, dari hasil pengamatan saya tadi pada saat Bu Dela melakukan coaching dengan Pak Ari sebagai penanya, sangat menarik. Nah, dari hasil coaching yang Bu Dela lakukan itu, indikator ketercapaian yang Bu Dela inginkan tadi, apa saja yang sudah Bu Dela lakukan? Saya rasa Bu Len, saya sudah melakukan alur tirta, sudah melaksanakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab terhadap aksi yang Koci lakukan nantinya. Ya, betul Bu Dela. Dari hasil pengamatan saya sebagai observer tadi, Ibu sudah menjalankan alur tirta, di mana di situ sudah sangat baik sekali dan Ibu sesuai dengan penerapan daripada prinsip itu sendiri. Kemudian kompetensi apalagi yang Ibu ingin kembangkan untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya ingin mengembangkan dalam menyusun pertanyaan berbobot kepada Koci Bu Len. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot yang mantap nantinya, saya bisa menggali lagi solusi yang ingin Koci harapkan dalam menghadapi solusi-solusi atau mengangkat solusi yang akan dia ambil nantinya dalam pemecahan masalahnya Bu Len. Itu ya. Nah, alhamdulillah untuk kedepannya mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya. Cukup sekian pengamatan dari saya sebagai observer terhadap Bu Dela. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Len. Terima kasih sama-sama Bu Dela. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.